Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Waguri Kaoru no Hana. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ketiga pada musim pertamanya. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, dimana setelah Waguri dan Rintaro bertukar kontak telepon, Rintaro dan Waguri terus-terusan berkomunikasi dengan cara sembunyi-sembunyi, khususnya si Rintaro ya, yang tidak ingin teman-temannya mengetahui hubungannya dengan siswi Kikyo. So singkat cerita, di ruang kelas SMA Chidori, Usami mengeluh panasnya ruangan karena sudah memasuki musim panas. Sedangkan Rintaro berkata, ayo kita pergi ke ruang guru dan meminta mereka untuk memasangkan AC di ruang kelas. Namun pernyataan itu Usami balas dengan berkata, tidak, bergerak saja sudah sangat merepotkan. Ya, itu benar. Kalau saja ada hal yang cukup menyenangkan seperti olahraga, balas Rintaro. Olahraga? Kompetisi olahraga kan ada di bulan Mei. Aku sudah tidak sabar. Ayo kita menangkan. Ucap Usami sambil memutus percakapan dari Rintaro yang belum selesai. Ya, kau benar, balas Rintaro. Namun ketika mereka pergi ke ruang guru setelah jam pelajaran selesai, wali kelas mereka yang bernama Sukada memberitahu mereka kalau Rintaro dan Usami tidak bisa mengikuti kompetisi olahraga di bulan Mei. Dan karena mereka kecewa, Usami dan Rintaro kembali ke kelas mereka. Dimana sesampainya di kelas, Usami berkata, akan ada ujian remedi untuk ujian tengah semester. Dimana Saku yang mendengar hal tersebut lantas bertanya, bukankah kalian ke ruang guru untuk meminta pemasangan AC? Lalu kenapa kalian memikirkan remedi untuk ujian tengah semester yang bahkan belum dimulai? Ya, pada bagian ini Rintaro mencoba untuk mengingat kembali kejadian yang ada di ruang guru, di mana wali kelas mereka berkata kalau ujian kali ini cukup berbeda. Saat ini semua siswa kelas 2 sedang diawasi dengan ketat. Mereka yang memiliki nilai merah akan langsung mendapatkan remedi sebelum akhir bulan Juni. Jadi sebelum kalian mengetahui hasil ujian kalian, aku memberitahu kalian terlebih dahulu, sambung Sukada. Tapi kita kan belum tahu akan dapat nilai berapa di ujian nanti, ucap Usami. Ya intinya semoga saja kalian bisa mendapatkan nilai yang cukup baik, balas Sukada. Kalau begitu beri kami hadiah untuk hal tersebut, sambung Usami. Baiklah, aku akan membelikan kalian es krim jika kalian mendapatkan nilai yang baik. Jadi semoga beruntung, ucap Sukada dengan penuh semangat. Nah, kembali lagi ke dalam ruang kelas, di mana Usami dengan panik berteriak kepada Saku. Saku tolong ajari aku belajar, kita kan teman. Namun Saku membalas, tidak mau, tahun lalu aku sudah mengajari kalian belajar, namun kalian berdua masih saja bodoh, balas Saku. Sementara itu, Ayato bertanya kepada Rintaro, apakah dia akan baik-baik saja? Dan Rintaro menjawab, tidak, aku tidak mengerti bagian ini. Bisakah kamu ajari aku? Aku juga tidak tahu bagaimana itu. Sepertinya kita harus belajar bersama Saku, balas Ayato. Ya, mendengar hal tersebut, Saku mulai merespon dengan berkata, suka-suka kalian lah. Saat Usami berkata, kau benar-benar tidak mau membantu kami. Kalau begitu kami berdua akan belajar sendiri, ucap Usami dengan mengajak Rintaro untuk pergi ke perpustakaan. Nah, di tengah perdebatan tersebut, Rintaro mendapatkan pesan dari ibunya untuk segera ke toko saat pulang sekolah. Di mana ibu Rintaro meminta Rintaro untuk mengajak Waguri ke toko, karena hari ini toko sedang mengadakan diskon besar-besaran. Namun saat Rintaro mencoba untuk mengingat Waguri, Rintaro berpikir kalau akhir-akhir ini Waguri jarang sekali terlihat ke toko. Padahal sebelumnya ia sering datang setidaknya 1 bulan sekali untuk membeli kue. Ya, Rintaro berpikir apakah mungkin Waguri adalah seorang tuan putri dari Kikyo, jadi dia tidak disarankan untuk membuang-buang uangnya dengan membeli kue yang begitu banyak. Ya, pikiran semacam itu mulai memenuhi pikiran Rintaro, dan tak butuh waktu lama, Rintaro mulai memberanikan diri untuk mengirimkan pesan kepada Waguri. Hari ini ada diskon di toko, kamu mau datang? Terima kasih atas undangannya, tapi maaf, aku sangat sibuk bulan ini, balas Waguri. Ya, setelah membaca pesan itu, Rintaro berpikir kalau orang seperti Waguri pasti memiliki kesibukannya sendiri. Dan di saat Rintaro mulai memikirkan hal tersebut, Usami mengajak Rintaro untuk pergi ke perpustakaan untuk belajar. Nah, sesampai di lokasi, Usami dan Rintaro langsung mengambil beberapa buku pelajaran untuk menghindari nilai merah.
Namun baru beberapa menit membaca, Usami langsung merasakan kemalasan yang sangat luar biasa. Di mana melihat hal tersebut, Rintaro lantas berkata, kenapa tidak meminta maaf saja sama Natsusawa Saku? Tahun lalu kita juga diajari oleh Natsusawa kan? Ya, setelah belajar cukup banyak, kita tetap saja mendapatkan nilai merah, balas Usami. Semua orang pasti suka makan es krim, dia mungkin hanya keras kepala. Semua orang pasti menantikan kompetisi olahraga dan ingin memenangkannya. Natsusawa dan Ayato pasti juga berpikir seperti itu, ucap Rintaro. Nah, setelah mendengarkan hal tersebut, Usami berkata kalau Ayato dan Saku mungkin masih belajar di sekolah. Aku akan ke sana dan meminta maaf. Lagi pula, Rintaro juga bersamaku. Aku jadi tidak sabar untuk hal tersebut. Dan setelah meninggalkan Rintaro di belakangnya, Rintaro mencoba untuk membereskan buku yang mereka baca, lalu mengembalikan ke dalam rak buku. Namun saat Rintaro melakukan hal tersebut, ia malah tanpa sengaja melihat Waguri yang sedang mengajari teman sekelasnya untuk menghadapi ujian tengah semester. Nah, melihat hal tersebut, Rintaro malah berpikir mengenai kalimat, aku sedang sibuk bulan ini, yang dikirimkan Waguri sebelumnya. Di mana Rintaro berpikir kalau pintar saja tidak cukup, semua orang juga masih harus belajar. Dan di Kikyo, semua orang berusaha keras untuk belajar dan menjadi lebih baik. Dan ujian bukanlah hanya sekedar formalitas. Dan setelah tanpa sengaja mendengar percakapan antara Waguri dan temannya, Rintaro lantas pergi dan mencari tempat sepi untuk belajar. Ya, Rintaro berpikir Waguri sangat luar biasa, siswa Kikyo sangat luar biasa dan pintar-pintar. Dibandingkan dengan diriku yang bodoh ini, apa aku boleh terlibat dengan siswi Kikyo seperti Waguri? Ya, setelah mencoba cukup lama, Rintaro masih saja salah dalam mengerjakan latihan soalnya. Dan setelah itu dia memilih berbaring untuk merenungi kebodohannya setelah 1 tahun lalu Saku telah mengajarinya. Namun sekarang Rintaro masih saja bodoh. Ya, Rintaro pikir kalau menghindari nilai merah itu mustahil untuk dirinya. Dan saat Rintaro mulai terlelap untuk tidur, Rintaro dikejutkan dengan Waguri yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Rintaro-kun, kamu tidur di sini, ucap Waguri. Waguri-san, bukankah kamu harusnya masih di perpustakaan? Ucap Rintaro dengan rasa gugup. Hehehe, sudah kuduga itu kamu. Saat di perpustakaan, aku melihat bayanganmu, balas Waguri. Aku melihat bayangan Rintaro dan mengikutinya. Sekalian aku juga lapar dan mencoba untuk mencari makan, sambung Waguri. Buku pelajaran, apakah kamu sedang belajar? Tanya Waguri kepada Rintaro kembali. Ya, karena aku mendapatkan nilai merah, aku harus banyak belajar. Namun jawabanku banyak yang salah, balas Rintaro. Yang mana? Ucap Waguri sambil mendekatkan dirinya kepada Rintaro. Ya, Rintaro yang kaget lantas langsung mencoba bersikap normal. Dan dengan cepat Waguri memperbaiki jawaban Rintaro. Nah, singkat cerita, Waguri menyinggung pesan yang Rintaro kirimkan sebelumnya. Waguri berkata kalau ia merasa harus minta maaf karena tidak bisa datang meskipun sudah dihubungi. Namun Rintaro membalas kalau tokoh mereka melakukan hal itu setiap bulan, jadi bukan masalah. Nah, mendengar hal tersebut, Waguri berkata kalau ia mungkin akan mencoba untuk bisa datang di bulan depan. Di mana Waguri juga berkata, aku tidak bisa membeli kue akhir-akhir ini karena fokus untuk belajar. Dan karena fokus untuk belajar, aku juga banyak menghabiskan uang karena porsi makanku yang cukup banyak. Mengumpulkan uang jajan untuk membeli kue sebanyak itu? Tanya Rintaro. Iya, aku mengumpulkan uang dari kerja paruh waktuku, balas Waguri. Dan mendengar hal tersebut, Rintaro tanpa sengaja berkata, Tuan Putri yang bekerja paruh waktu? Ya, merespon hal itu Waguri berkata kalau ia bukanlah Tuan Putri. Ia masuk ke dalam SMA Kikyo sebagai murid beasiswa. Jadi agar tidak terkualifikasi, aku tidak boleh menurunkan nilaiku. Dengan begini aku masih bisa mempertahankan peringkat nomor 1ku, ucap Waguri. Selalu nomor 1 itu luar biasa, balas Rintaro. Tapi akhir-akhir ini aku kurang tidur karena ujian. Jadi aku mencoba untuk mencubit tanganku di dalam kelas agar tidak tertidur, sambung Waguri. Aku hanya orang biasa, tapi bersekolah di Kikyo yang bergengsi. Jadi setidaknya aku harus melakukan yang terbaik dari para siswi yang lainnya. Seperti yang kamu tahu kalau Kikyo itu sekolah Tuan Putri. Awalnya aku juga kesusahan berada di sana loh, jelas Waguri. Kenapa sampai begitu? Tanya Rintaro. Aku bersekolah di Kikyo karena ayahku yang memintaku. Aku tidak ingin mengkhianatinya. Dan satu alasan lain kenapa aku bersekolah di Kikyo adalah karena kebanggaanku, jelas Waguri.
Nah, melihat tekad Waguri, Rintaro lantas berkata, "Boleh ajari aku? Di ujian kali ini aku tidak ingin mendapatkan nilai merah lagi. Aku tidak ingin menyerah lagi." Jelas Rintaro. Dan sambil menyerahkan sebuah onogiri kepada Rintaro, Waguri berkata, "Jika ada waktu luang, aku akan langsung menghubungimu." Dan dengan senyum lebar, Waguri berkata, "Ayo berjuang bersama." Namun saat Waguri ingin pergi, Subaru datang dan menegur Waguri yang terlihat dengan siswa dari Chidori. "Kauruko, dia siapa?" tanya Subaru dengan muka serius. Dan ya, kurang lebih seperti itulah isi dari lanjutan ceritanya Waguri Kaoru no Hana untuk episode ketiga dari musim pertamanya. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya. Jenny. Oh ya, episode ketiganya bakalan kembali hadir nanti di hari Sabtu depan ya. Tepatnya itu pada tanggal 19 Juli 2025. Jadi jangan sampai kalian itu kelewatan buat nontonnya nanti.